Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Ayu Purwanda. Saya berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu semester 7. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan ataupun tulisan kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang kita gunakan. Nah, untuk contoh dari komunikasi verbal ini, Anda tinggal membayangkan semua komunikasi yang menggunakan bahasa di dalamnya, baik itu tulisan ataupun lisan. Hal ini banyak. Jadi, berikut adalah beberapa contohnya. Itu yang pertama, chat menggunakan smartphone. Nah, di sini chat menggunakan smartphone bisa menggunakan WhatsApp, ataupun Messenger, dan sebagainya, dan menggunakan aplikasi smartphone tentunya. Yang kedua itu pidato. Pidato ini bisa berbentuk pidato resmi ataupun pidato biasa gitu, seperti ceramah, seperti itu. Dan yang ketiga itu rapat dan diskusi. Nah, dan yang keempat itu berinteraksi tertulis lewat sosial media. Nah, ini biasanya itu banyak sekali pendakwa zaman sekarang itu menggunakan aplikasi Instagram. Nah, mereka memposting sesuatu, misalkan berbentuk tulisan kata-kata bijak atau kata-kata dakwah, itu bisa mereka posting dalam bentuk tulisan di Instagram. Dan yang selanjutnya itu guru mengajar di kelas. Nah, komunikasi ini juga bisa disebut komunikasi verbal. Dia sang guru menyampaikan materi gitu kepada anak muridnya. Yang selanjutnya itu membaca novel. Nah, membaca novel itu juga itu kan dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, yang terakhir itu menulis surat. Menulis surat untuk seseorang itu bisa juga disebutkan dalam kelompok komunikasi verbal. Nah, yang kedua ini komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal ini seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal. Hal ini adalah contoh yang paling sederhana dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tetapi dengan menggunakan interpretasi dan logika, orang dapat mengerti maksud dari orang lain tersebut. Nah, dalam dunia modern, komunikasi nonverbal ini biasanya digunakan sebagai penguat dari komunikasi verbal. Anda pasti pernah melakukan hal ini. Misalnya saat Anda berbicara, Anda juga bergerak dan menjelaskan apa yang Anda sampaikan dengan kata-kata. Fungsi komunikasi nonverbal adalah menjelaskan komunikasi menggunakan kata-kata. Seseorang kadang dapat menceritakan informasi lebih jika mendapatkannya dari kebiasaan komunikasi verbal dan nonverbal. Contoh saja, saat menyuruh seseorang untuk diam, Anda mengatakan jangan berisik sambil menyentuh jari telunjuk yang tegak ke bibir. Untuk contoh komunikasi verbal, seperti yang disinggung dalam jenis komunikasi nonverbal di atas, Anda sudah melihat beberapa contoh, tetapi berikut adalah beberapa contoh tambahan. Nah, yang pertama itu toast atau high fighting dengan teman sebagai tanda menyampaikan sukses. Dan yang kedua, memeluk seseorang tanda sayang. Yang ketiga, menggunakan bow sebagai olokan tanda tidak setuju, dan mengangguk adalah tanda setuju. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Kalau saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.